Kalau kamu pikir lokasi yang berjarak 800 mil dari medan perang adalah tempat aman, bahwa wilayah luas dan jarak jauh itu jadi benteng alami yang sempurna, kamu salah besar. Pada tanggal 1 Juli, pabrik militer Kupol di Ijevsk, Rusia yang berjarak 800 mil dari Ukraina sedang beroperasi penuh, memproduksi sistem pertahanan udara dan drone penyerang untuk militer Rusia. Tapi Ukraina diam-diam merencanakan serangan yang mengguncang dunia, mengubah fasilitas yang dianggap tak bisa ditembus jadi puing-puing yang terbakar. Dua drone AN-196 Liuchi yang dikendalikan oleh Dinas Keamanan Ukraina, SBU, menembus wilayah udara Rusia untuk menghantam jantungan industri pertahanan Moskow. Sebelum api berkobar, berbulan-bulan perencanaan cermat sudah disiapkan. Operasi ini dimulai pada musim semi tahun 2025 saat Ukraina menyadari Rusia meningkatkan produksi senjata jauh di dalam wilayahnya. Pabrik Kupol di Ijevsk, bagian dari konglomerasi Almaz Antey, jadi target utama. Pabrik ini memproduksi drone Tor, Osa, dan Garpia A1, senjata yang menimbulkan kerusakan besar dan kerugian berat bagi Ukraina di medan perang. Tor M2 punya jangkauan 9 mil, bisa mendeteksi target pada jarak 20 mil dan menembakkan 4 misil sekaligus. Osa AKM dengan jangkauan 6 mil dan kecepatan target maksimum 1.640 kaki per detik banyak digunakan di Donetsk. Drone Garpia A1 yang melaju dengan kecepatan 155 mil per jam, jangkauan 500 mil, dan hulu ledak seberat 44 pon, jadi ancaman besar di Luhansk, tempat Rusia menggunakannya untuk menyerang pertahanan Ukraina. Untuk menyerang target yang berjarak 800 mil, Ukraina butuh senjata khusus. Drone kamikaze jarak jauh AN-196 Liuchi yang dikembangkan oleh kelompok pertahanan Ukraina, Ukroboronprom, dipilih untuk misi ini. Pertama kali diperkenalkan pada Oktober 2022, Liuchi sudah ditingkatkan hingga jadi mimpi buruk Rusia. Dengan berat lebih dari 440 pon, drone ini bisa membawa hulu ledak seberat 165 pon dan terbang lebih dari 870 mil. Rahasianya ada pada desain aerodinamis, mesin hemat bahan bakar, dan navigasi canggih yang menggabungkan GPS, sistem inersia, serta teknologi anti-jamming melawan radar Rusia. Didukung mesin Jerman Rotax 912 yang konsumsi bahan bakarnya hanya 0,13 galon per jam, serta chip GPS Amerika Trimble, drone ini bisa melaju dengan kecepatan 250 mil per jam selama 4 jam. Hulu ledak RDX-nya setara dengan 220 pon TNT, menjamin dampak yang menghancurkan. Teknologi cuma separuh dari cerita. Untuk menghantam Kupol, Ukraina butuh intelijen yang akurat. Satelit dari barat, termasuk Planet Labs dan Maxar, mulai mengambil gambar termal Izevsk pada April 2025, menunjukkan zona panas tinggi yang mengindikasikan produksi senjata non-stop. Gambar satelit saja tidak cukup. Ukraina mengerahkan jaringan intelijen canggih, termasuk mata-mata dan orang dalam Rusia. Seorang karyawan Kupol yang tidak puas membocorkan tata letak pabrik, menunjukkan lokasi lini produksi Garpia A1, penyimpanan bahan bakar strok 165 kaki di sebelah barat, dan area pemesinan microchip dengan 15 mesin CNC di Gedung 5. Dengan intelijen di tangan, SBU membentuk tim drone beranggotakan 30 orang, terdiri dari insinyur, operator, ahli intelijen, dan programmer. Misi mereka memastikan dua drone Liuchi bisa melintasi wilayah udara Rusia, menghindari sistem seperti Pansir S-1 dan radar peringatan dini. Radar Rusia jadi tantangan besar. Wilayah Udmurtia, tempat Kupol berada, dijaga oleh stasiun radar Doppler dan sistem Pansir S-1 yang mampu mendeteksi dan menghancurkan target kecil pada jarak 12 mil. Pansir S-1 menembakkan 12 misil per menit
dan radar Doppler mendeteksi target pada jarak 31 mil, tapi kesulitan dengan objek di bawah 33 kaki. Ukraina memanfaatkan kelemahan ini dalam rencananya. Insinyur Ukraina merancang solusi berani melepas roda pendaratan Lyuty. Biasanya diluncurkan dari landasan seperti pesawat, drone ini didesain ulang untuk peluncuran dari platform bergerak, mungkin dari atap truk, yang mengurangi hambatan dan memperpanjang jangkauan hingga 930 mil. Platform peluncur Sokil 3, truk yang dimodifikasi, bisa dikerahkan dalam 10 menit dan berpindah tempat untuk menghindari deteksi. Untuk memastikan sukses, SBU mengadakan latihan simulasi di pangkalan rahasia di Provinsi Sumy dekat perbatasan Rusia. Operator dilatih untuk mengendalikan Lyuty melalui skenario kompleks, termasuk menghindari radar, mengubah rute, dan melawan gangguan elektronik. Pada Juni 2025, latihan penuh dilakukan, mensimulasikan seluruh perjalanan dari Sumy ke Izhevsk. 2 drone uji terbang melalui wilayah udara Rusia tiruan, memanfaatkan medan berbukit untuk menyamarkan tanda radar. Keduanya menyelesaikan misi tanpa terdeteksi. Komunikasi sangat penting. Untuk mengendalikan drone sejauh 800 mil, Ukraina menggunakan satelit Starlink yang memberikan koneksi stabil dengan latensi hanya beberapa milidetik. Enkripsi AES-256 mengamankan sinyal kendali, menggagalkan gangguan Rusia. Operator di Kiev bisa memberikan perintah secara real-time. SBU juga berkoordinasi dengan sekutu NATO untuk data tambahan. Drone Global Hawk Amerika di Laut Hitam memberikan intelijen aktivitas radar dekat perbatasan Rusia. Mengidentifikasi 3 celah radar di Bryansk dan Kursk memungkinkan Lyuty menyelinap tanpa terdeteksi. Pada tanggal 30 Juni, semuanya sudah siap. 2 drone Lyuty dirakit di pangkalan Sumy dengan mesin, navigasi, hulu ledak, dan baterai diuji secara ketat. Baterai lithium-ion memberi daya pada elektronik selama 5 jam, memastikan stabilitas. Insinyur memastikan ketahanan terhadap cuaca buruk dan gangguan elektronik Rusia. Tim drone berpindah ke lokasi rahasia dekat perbatasan, tempat 2 platform peluncur bergerak. Truk modifikasi dengan atap yang bisa dinaikkan sudah menanti. Seorang perwira SBU mengenang, "Kami tahu ini akan mengubah permainan." Di Kiev, ruang kendali didirikan di bunker bawah tanah. Layar besar menampilkan peta real-time, posisi drone, dan data Starlink. Operator, insinyur, dan komandan SBU bekerja keras untuk menghilangkan kesalahan. Malam sebelum serangan, SBU menerima laporan cuaca. Langit cerah di Izhevsk dengan angin ringan, ideal untuk Lyuty. Angin bertiup 3 mil per jam, suhu 15 derajat Celcius, dan tanpa kabut memastikan visibilitas jelas untuk navigasi optik drone. Laporan intelijen terakhir memastikan kupol beroperasi penuh dengan lebih dari 500 pekerja dan insinyur di lokasi. Baru saja menerima kiriman komponen dari Tiongkok, menandakan percepatan produksi Garpia A1. Pada pukul 1 dini hari tanggal 1 Juli, semua sistem siap. Operator Kiev melakukan pemeriksaan terakhir saat tim peluncur Sumy menyiapkan platform bergerak. Perintah singkat terdengar, "Lyuty siap lepas landas." Pukul 2 dini hari, 2 drone AN-196 Lyuty diluncurkan dari platform mereka. Mesin meraung saat mereka menghilang ke kegelapan, memulai perjalanan 800 mil melalui wilayah udara Rusia. Terbang pada ketinggian sangat rendah, 16 hingga 33 kaki, mereka meminimalkan deteksi radar. Cangkang komposit mereka menyerap gelombang radar, mengurangi pantulan seminimal mungkin. Perjalanan dimulai melalui wilayah Bryansk, Rusia, tempat Ukraina telah memetakan celah radar.
Liuti menggunakan algoritma navigasi pintar, menyesuaikan rute untuk memanfaatkan medan berbukit dan hutan lebat, menyembunyikan tanda radar. Drone meluncur di atas puncak pohon, menggunakan bayangan medan untuk menyamarkan tanda panas. Di ruang kendali Kiev, operator memantau setiap detik. Layar menunjukkan posisi drone, kecepatan 250 mil per jam, dan status sistem, ketinggian 23 kaki, bahan bakar 85%, sinyal Starlink stabil. Data Starlink menunjukkan tidak ada tanda-tanda deteksi Rusia. Saat drone melintasi Kursk, sebuah stasiun radar Rusia tiba-tiba menunjukkan aktivitas tinggi. Operator Kiev memerintahkan drone turun ke ketinggian 10 kaki dan beralih ke jalur melengkung, nyaris menghindari deteksi radar. Perjalanan berlanjut melalui Nizhny Novgorod, tempat cakupan radar lebih tipis. Drone terbang di atas ladang dan sungai, menjaga kecepatan stabil, menyelip melalui titik buta radar. Mengikuti sungai Volga, mereka menggunakan kabut pagi untuk menyamarkan tanda panas. Seorang perwira SBU kemudian berkata, rasanya seperti main catur dengan Rusia dan setiap langkah harus sempurna. Mendekati Izhevsk pada pukul 5:45 pagi, drone beralih ke mode serang. Sistem navigasi mereka terkunci pada target. Yang pertama, menyasar lini produksi Garpia A1. Yang kedua, gudang bahan bakar 165 kaki di sebelah barat. Di Kupol, operasi berjalan seperti biasa. Pekerja menjalani shift pagi dan radar pertahanan udara beroperasi otomatis. Tak ada yang menduga dua burung besi mendekat dengan kecepatan 250 mil per jam, membawa kekuatan penghancur. Pukul 6:02 pagi, radar pabrik mendeteksi dua sinyal kecil di ketinggian rendah, 6 mil jauhnya. Alarm berbunyi, tapi sudah terlambat. Liuti bergerak terlalu cepat dan rendah untuk ditanggapi Pansir S1. Drone pertama menghantam gedung produksi utama pada pukul 6:03 pagi, memicu ledakan besar yang mengguncang area, menghancurkan lini Garpia A1. Puing-puing berserakan dan asap hitam membumbung dari atap. Ledakan itu merusak 80% lini, merusak 10 mesin CNC dan 2 derek industri. 3 detik kemudian, drone kedua menghantam gudang bahan bakar. Ledakan yang lebih kuat menciptakan bola api besar yang terlihat dari jarak 3 mil, melahap 16.000 kaki persegi. Gudang yang menyimpan 52.800 galon bensin dan diesel terbakar pada suhu 900 derajat Celcius, melelehkan struktur baja. Pekerja panik, berlarian saat tim pemadam kebakaran pabrik berjuang melawan kobaran api. Seorang saksi memposting di Telegram, seperti gempa bumi, semuanya bergoyang dan asap menutupi langit. Di Kiev, ruang kendali dipenuhi sorak-sorai. Operator menyaksikan bola api di layar, memastikan kedua drone tepat sasaran. Seorang perwira SBU berteriak, "Kami berhasil, Kupol hancur." Misi belum selesai. Ukraina mengerahkan 2 drone pengintai Leleka 100 untuk menilai kerusakan. Tiba di Izhevsk pada pukul 7 pagi dan mengambil gambar dari ketinggian 9.800 kaki. Dilengkapi kamera 4K dan jangkauan 62 mil, mereka merekam cuplikan detail. Tapi Rusia sudah waspada. Pansir S1 di dekatnya mendeteksi dan menembak jatuh kedua Leleka 100 dengan misil berpemandu laser, menembakkan 12 per menit. Meski jatuh, drone berhasil mengirimkan gambar yang menunjukkan atap gedung produksi runtuh dan gudang bahan bakar masih terbakar. SBU memastikan keberhasilan misi melebihi ekspektasi. Dampak serangan ini sangat menghancurkan. Gubernur Udmurtia, Alexander Brechalov, melaporkan 3 orang tewas dan 45 terluka, 12 diantaranya kritis. Izhevsk menyatakan status darurat, kerusakan material sangat parah.
4 bengkel kupol, pemesinan logam, pengelasan microchip, dan perakitan drone hancur. Bengkel logam kehilangan 2 derek, bengkel microchip kehilangan 15 mesin CNC. Gambar satelit Planet Labs dirilis pada 2 Juli menunjukkan 60% area produksi utama hangus. Lini Garpia A1 yang memasok 15% drone Rusia berhenti total. Astra memperkirakan pemulihan butuh 4 bulan, mengganggu rantai pasok militer Rusia. Gudang bahan bakar dengan 52.800 galon bensin dan diesel musnah. Api berkobar selama 12 jam, menciptakan awan asap beracun di atas Ijevsk, memaksa evakuasi 2.000 warga terdekat. Asap membawa bahan kimia berbahaya, mendorong penggunaan masker dan penutupan jendela. Kerugian ekonomi mencapai 800 miliar rupiah, belum termasuk biaya perbaikan dan downtime produksi. Medza.media melaporkan, Rusia bisa kehilangan 20% kapasitas produksi TOR dan OSA selama 6 bulan. Secara strategis, kehancuran kupol adalah pukulan bagi industri pertahanan Rusia dan tamparan bagi kebanggaan Moskow. Rusia membalas dengan cepat. Dalam sehari, Moskow meluncurkan lebih dari 477 drone dan 60 misil ke Kiev, Odessa, dan Kharkiv. Drone Shahed 136 dan misil kaliber menargetkan pembangkit listrik dan pangkalan militer, tapi 70% diantaranya ditembak jatuh oleh sistem Patriot dan NASAMS. Presiden Zelensky mengatakan serangan itu menargetkan hampir seluruh Ukraina. Rumah sakit bersalin di Odessa terkena serangan, menewaskan 2 orang dan melukai 15, memicu kemarahan global di PBB. Kementerian Pertahanan Ukraina menyatakan Rusia bisa membalas, tapi mereka tak bisa menghentikan kami untuk menyerang lagi. Di Ijevsk, warga masih syok. Seorang saksi di Telegram menulis, "Kami pikir perang cuma di Ukraina, sekarang ada di halaman belakang kami." Banyak yang mempertanyakan kemampuan perlindungan Rusia. Jajak pendapat di Telegram menunjukkan 60% warga Ijevsk takut akan serangan lanjutan. Ukraina memanfaatkan kemenangan ini untuk meningkatkan moral. Cuplikan serangan yang menunjukkan bola api kupol diposting di Telegram dan X mendapat jutaan tayangan. Secara strategis, serangan ini memaksa Rusia mengalokasikan ulang sumber daya. Sistem Pansir S1 mungkin dipindahkan dari garis depan Ukraina untuk menjaga fasilitas dalam negeri, melemahkan posisi Rusia di Donetsk dan Kharkiv. Rusia memindahkan 5 Pansir S1 dari Donetsk ke Udmurtia, mengurangi pertahanan udara garis depan sebesar 20%. Komunitas internasional memperhatikan AS dan Inggris memberikan dukungan diam-diam, sementara Tiongkok, pemasok komponen Garpia A1, bungkam. Seorang pejabat NATO berkata, Ukraina membuktikan teknologi murah bisa mengalahkan pertahanan udara mahal. Pada malam tanggal 1 Juli, Presiden Volodymyr Zelensky berpidato kepada bangsa, menyatakan, "Kami akan membawa perang ke depan pintu musuh." Ini adalah peringatan bagi Rusia dan pesan global, Ukraina tak akan pernah menyerah. Serangan kupol adalah titik balik, menunjukkan Ukraina bisa menghantam target apapun, tak peduli seberapa jauh, dan membuat Rusia membayar mahal. Dengan AN-196 Lyuty, Kiev menulis babak baru dalam sejarah peperangan. Waktunya menutup. Kami harap cerita tentang serangan berani Ukraina ini memberikan wawasan menarik tentang perang modern. Kalau kamu menikmatinya, tekan tombol suka, berlangganan, dan tinggalkan komentar dengan pendapatmu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.